Jumpa lagi bersama Taufik Official. Nah, teman-teman, kali ini saya masih berada di kebun yang berada di tengah hutan. Dan saat ini saya ingin beraktivitas kembali, memulai hari dengan semangat, memulai hari dengan penuh semangat kerja yang kuat. Karena berhubung pada saat ini kita sudah memasuki bulan yang paling kita tunggu-tunggu, atau bulan yang paling mulia, bulan yang kita rindukan selama ini, yaitu bulan puasa. Nah, kebetulan merica atau lada yang ada di kebun kita ini masih dalam keadaan terbengkalai, atau masih dalam keadaan rumputnya itu masih besar. Jadi saya akan membersihkan kembali sambil berpuasa. Karena berhubung pada saat ini bulan Ramadan, jadi saya beraktivitas lebih awal, lebih pagi, biar lebih fresh. Tidak usah terlalu lama-lama teman-teman, tidak usah terlalu panjang lebar. Yuk ikuti perjalanan saya. Merica ini kita bersihkan dulu rumputnya teman-teman. Jadi ketika semua sudah dibersihkan rumputnya, kita akan mencangkul kembali seperti ini pinggirannya, biar tanahnya lebih gembur. Kemudian kita akan memberikan pupuk biar mericanya subur dan sehat teman-teman. Teknik pertamanya dulu, kita membersihkan rumputnya, kemudian kita gemburkan tanahnya, dan yang ketiga kita nanti akan memberikan pupuk biar lebih sehat, subur, dan petani makmur. Perkenalkan kepada teman-teman tentang perkebunan lada atau merica. Merica itu kalau dia sudah masak seperti ini teman-teman, seperti ini contohnya. Dia sudah berwarna merah, ada merah full, ada merah kekuning-kuningan. Nah, ini sudah masak ini teman-teman, artinya sudah layak untuk kita petik. Jadi seperti ini contohnya merica yang sudah masak atau yang sudah layak petik. Dan seperti ini juga contoh mericanya yang masih mentah atau belum layak untuk dipanen. Seperti ini contohnya teman-teman. Berhubung karena lama tidak pernah dibersihkan, lama terbengkalai, akhirnya seperti ini teman-teman. Merica ini diserang oleh benalu, akhirnya mericanya tidak terlalu kelihatan, lebih kelihatan benalunya atau rumputnya yang menjalar ke atas. Seperti ini penampakannya teman-teman. Lama tidak pernah dibersihkan, lama tidak pernah dibabat, akhirnya
mericanya tersisi dan benarnya semakin merajalela sampai ke atas. Makanya saya akan membersihkan kembali biar lebih bebas bergerak mericanya. Dia tidak terlalu dihimpit oleh beberapa rerumputan liar yang ada di sini, teman-teman. Sebenarnya sih membersihkan seperti ini butuh juga ekstra hati-hati, teman-teman. Kalau kita membajak seperti ini, karena kadang merica disangka rumput, akhirnya mericanya kita perangi. Jadi harus ekstra hati-hati dalam membersihkan seperti ini. Kita harus membedakan yang mana rumput, yang mana batang pohon merica, karena terkadang kita biasanya salah potong, disangka rumput, ternyata batang merica. Jadi butuh kesabaran, butuh ekstra hati-hati, karena salah langkah sedikit kita akan merusak, teman-teman. Bukannya membudidayakan, tapi tambah merusak. Jadi harus ekstra hati-hati dan teliti dalam bekerja. Meskipun kita kerja di kebun, tapi kita juga harus kerja cerdas. Bukan hanya orang-orang kantoran juga yang kerja cerdas, tapi kita juga ini sebagai petani memiliki jiwa semangat kerja yang tinggi, kerja cerdas yang baik, sehingga kita mampu menghasilkan hasil yang baik, hasil yang maksimal, teman-teman. Bukan asal kerja, karena kalau asal kerja, babi pun di hutan bekerja. Kalau sekedar hidup, monyet pun di hutan dia juga hidup. Yang membedakan kita dengan mereka, kita punya akal pikiran untuk bekerja. Beda dengan hewan. Jadi kita sebagai manusia, kita harus menggunakan betul-betul akal, pikiran, serta tenaga kita untuk bekerja dengan baik. Walaupun hanya petani kebun, tapi kita masih memiliki etos kerja yang tinggi, semangat kerja yang tinggi, dan memiliki semangat hidup yang baik. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri segala pemberian Tuhan. Walaupun kita hidup dalam keadaan kesederhanaan, tapi tetap mensyukuri apa yang Maha Kuasa berikan kepada kita, teman-teman, sehingga menjadi acuan, menjadi power bagi kita untuk semangat menjalani hidup ini. Karena bahagia itu sederhana, teman-teman. Walaupun petani seperti ini, tapi kita tetap bahagia. Yang merambat, teman-teman, dia merambat sampai ke atas. Jadi saya harus mematikan dulu. Saya harus memangkas sampai ke akar-akarnya, karena kalau ini dibiarkan, maka tumbuhan kita akan tersiksa. Dia dijepit terus. Hanya ini yang merambat sampai ke atas, tapi ketika kita potong sampai ke sini, maka yang di atasnya juga akan ikut mati, karena dia tersambung ke bawah. Nah, seperti ini penampakan tanaman yang merambat sampai ke atas hingga melilit. Begini, teman-teman, dia lihat secara langsung, dia melilit tanaman merica, akhirnya merambat sampai ke atas.
Nah, ini yang sangat berbahaya bagi tanaman. Jadi harus ekstra hati-hati dalam membersihkan seperti ini, karena terkadang disangkanya rumput tapi mericanya yang kita pangkas, teman-teman. Seperti ini, dia betul-betul sudah melilit sampai ke atas karena lama tidak pernah dikunjungi dan dibersihkan. Ini kalau dia sudah dipotong sampai ke sini, 3 hari ke depan dia sudah mengering ini, teman-teman, karena akarnya sudah hilang. Kita sudah matikan akarnya di bawah, jadi lama kelamaan dia akan mati sendiri. Walaupun kita tidak buka sampai ke atas, tapi setidaknya dia sudah mati. Artinya memperlambat pertumbuhannya, bahkan mematikan memang pertumbuhannya, bukan lagi melambatkan, teman-teman, mematikan pertumbuhannya sampai ke atas. Nah, seperti ini dia, teman-teman. Saya akan memperkenalkan tanaman merica yang ada di kebun saya seperti ini. Ini seperti ini buahnya. Berhubung karena lada ini belum masak atau masih belum tiba masa panennya, belum layak untuk dipanen, jadi warnanya masih begini. Tapi kalau dia sudah masak, dia sudah warna merah, teman-teman. Jadi lada yang ada di kebun sini cukup sederhana, namun kami tetap merawatnya agar menghasilkan, teman-teman. Jadi saya sibuk di kebun untuk merawat kembali kebun merica atau lada yang selama ini tidak pernah dibersihkan. Jadi kita akan membabat kembali, membersihkan lagi biar tanamannya lebih subur, karena tidak lama lagi kita akan memberikan asupan pupuk agar mericanya tumbuh subur dan sehat.
Oke teman-teman, berhubung karena sekarang sudah menunjukkan hampir jam 12 siang, sudah hampir zuhur. Berhubung karena sekarang juga bulan puasa, jadi kita akan lanjut nanti untuk membersihkan kebun teman-teman, karena saya juga sudah mulai agak kelelahan karena saya juga berpuasa teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, serta subscribe teman-teman. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Sukses selalu.